menantu. Aku dong. Hari ini kita dengan sebuah tema yang sangat seru banget, yaitu nyalon yuk. Iya, Waduh. Banyak orang itu sibuk banget. Iya. Dan mau nyalon kayak saya itu males. Buang waktu di jalan gitu ya. Terus di sananya juga nunggu. Nah, kalian rupanya solusi dan jawaban. Oh, boleh. Mungkin bisa perkenalkan dulu namanya siapa, terus sekarang umur berapa, sekarang lagi bekerjanya sedang menggeluti bidang apa. Ya. Jadi, ya udah Ibu Mira dulu. Dari Ibu. Saya Mirawati, bekerja di bidang persalonan sebagai hairstylist. Wow. Muka enggak. Cuma Make up kali ya? rambut, muka iya, make up juga. juga. Iya, dan yang paling ajaib adalah salon keliling, betul ya? Sebenarnya sih bukan keliling ya, tapi kayak panggilan gitu. Betul. Jadi kapan saja dibutuhkan dan saudara tidak punya waktu seperti saya seringkali sibuk banget, jamnya juga aduh nggak bisa teratur, nggak bisa di waktu yang enak. Kita punya solusi. Ada Ibu Mira yang siap membantu kita untuk datang di jam berapa saja. Banyak orang seringkali punya pemikiran tidak ada pekerjaan, tidak ada yang menerima saya, masa depan kurang, dan kemudian apa yang saya bisa buat. Dan Ibu adalah contoh bahwa kita bisa dan selalu mencari kesempatan. Ya, di mana ada kemauan, di situ pasti ada kesempatan. Nah, Berarti Ibu Mira ini ya dari hairstylist, potong rambut juga bisa haircut ya? Oh, berarti dari potong rambut, terus styling, coloring juga ya? Iya. Iya. Coloring, terus make up, pokoknya all in gitu ya? lihat aja rambutnya, wah keren nih, ungu ya. Ini ungu atau merah Bu? Merah cherry sih. Oh namanya merah cherry. Wah saya jadi Burgundy. pengen nih sekali-sekali nih merah cherry ya. Aduh, gimana kalau saya pantasnya apa nih? Ungu atau merah cherry atau biru gitu sekali-sekali ya? Sebenarnya kalau untuk warna rambut itu hanya dari kepedean kita aja sih. Oh nggak ada umur sekian gitu nanti. Enggak. Saya tiba-tiba gitu ya pakai biru dimaki orang sedunia gitu ya, dibilang Ibu Iin aneh gitu kan? Gimana ya? Gitu enggak ya? Jadi Jadi merah agak ungu-ungu gitu ya? keren banget ya. Asal pede Jatuhnya ya. burgundy. Asal pede. Burgundy ya, Waduh, burgundy. kira-kira saya pede nggak ya? Mau usia berapapun asal pede. Asal pede. Nah, buat Kesia gitu kalau misalnya tiba-tiba dikasih hijau gitu bisa? Bisa. Hijau saya yang nggak pede kalau hijau. Walaupun cocok sama bajunya ya hijau. Iya, maksud saya hijau terus hijau gitu ya. Kan rada-rada keren ya. Hijau Beda biru gitu. bisa. Ngomong-ngomong nih Bu Mira ya. Kalau misalnya rambut gitu ya, kita ganti-ganti warna katanya ngerusak. Bener nggak sih? Sebenarnya sih memang semua warna rambut itu kalau kita kasih zat kimia rusak. Cuman kan ada solusinya. Oh, selalu ada solusi ya. Hidup ini memang seperti itu. Gak ada hidup yang tidak merusak sebenarnya ya. Karena biar bagaimana kita tambah tua, berkurang kecantikannya. Biar bagaimana makan terlalu banyak kayak saya, ya tambah gendut, itu juga merusak itu ya. Tetapi selalu ada solusinya. Jadi jangan khawatir, ada salon keliling, selalu ada solusi dalam kehidupan ini. Nah sekarang bagaimana dengan Ibu Shirley? Nah, saya perkenalan, namanya Shirley. Umur berapa sekarang? Umur jangan ditanya lah. Kelihatan masih awet muda ya. Saya 43, 4 bulan Mei 45. Wow, berani sekali. Tapi tetap muda, tetap semangat, tetap bekerja, tetap melakukan banyak hal. Ya, saya sebagai stylist. Pekerjaan pernah di Johnny Andrian juga. School juga di Johnny Andrian. Dan kalau dipanggil juga bisa nih. Bisa semua stylist, rambut, Make up. makeup sama ini perawatan wajah. Nah, Treatment. terus kalau misalnya nih ya mau tadi ngecat, semua bawa alat sendiri. Ya, bawa sendiri. Wah, Kecuali customer yang minta Ada bahan sendiri, nanti kita yang ngerjain sendiri. Nanti nah itu khusus bawanya nggak kerjain. gede tuh. Alat-alatnya yang misalnya buat steamer atau buat apa itu. Satu mobil penuh dong. Enggak juga, yang kecil-kecil aja. Oh, ada.
Kalau misalkan boleh tahu, ini kan ada katanya ada treatment juga ya. Biasa nge-treatmentnya ada treatment apa Iya. aja nih? Karena kita kan kurang Treatment kita ada alat yang kecil untuk facial. tahu. Oh, facial Iya. juga ada facial. Jadi kita bawa yang alat-alat yang paling kecil kan ada khusus bawa di apa? Bisa dibawa gitu kan. Satu kali treatment, anggaplah treatment facial ya. Berapa jam, Bu? Tergantung apa wajahnya aja ya yang Kalau komplit bermasalah. nih. Kalau misalkan paket komplit, wah udah treat apa facial, terus mau ngecat gitu, mau Itu kira-kira berapa semuanya jam tuh? makeover lah, anggaplah makeover. Dari harganya Pokoknya yang termahal sampai yang terendah. Kan kita nih mau coba Siapa promo tahu nih nanti ya. ada yang mau, tinggal hubungin. Ya, nanti tinggal kasih hubungin. nomor. Nanti di Ya. bawah ini ada nama dan nomor HP supaya Bapak Ibu bisa treatment apa-apa. di rumah. tergantung produknya ya. Nggak apa-apa, Bu. Kasih yang paling murah. Minimal 700, 700, sejuta. paling mahal. Iya, paling mahal 1 juta. Oh, 1 juta itu treatment udah komplit tuh. Komplit semua. Sama rambut, sama segala. Sip, luar biasa sekali. Seberapa ya ini berapa persen kira-kira Ibu dapat setiap bulan, kemudian maksudnya nggak usah itu ya. Tapi apakah ini cukup untuk menghidupi keluarga Ibu? Ya, alhamdulillah cukup. Luar biasa. Kita sekali lagi belajar dan melihat banyak orang yang mengeluh hari-hari ini sangat susah mencari pekerjaan. Tapi ada banyak orang yang tidak diam dan berpangku tangan. Mereka bahkan memberikan sebuah jasa yang mempermudah keadaan dan memberikan jawaban buat kesibukan banyak orang. Mereka adalah orang-orang yang pejuang. Mereka pantang menyerah. Mereka membuka kesempatan, menerobos rumah demi rumah dan melakukan sesuatu yang membangun. Setiap kita, biar ini menjadi contoh, semangat membuat selalu ada jalan. Jangan biarkan hidup kita menjadi pengangguran. Karena banyak sekali orang yang mempunyai hobi ataupun kelebihan. Juga mungkin beberapa skill. Mulai dari nyemir, mungkin make up, tetapi mereka biarkan setiap skill itu menjadi sesuatu yang tidak berarti. Hanya untuk mempercantik diri, tetapi tidak untuk menolong orang lain. Hari ini kami mau berkata di MMA, berkarya dan kita akan menolong dan berguna buat banyak orang. Setiap hobi bisa kita rubah menjadi sebuah pekerjaan. Ya. Setiap yang kita sukai mungkin hal yang sangat simpel ya, mungkin awalnya hanya make up atau mungkin awalnya hanya ngecat rambut sendiri gitu. Iya. Ternyata itu bisa jadikan sebuah pekerjaan yang menghasilkan uang gitu ternyata ya. Mungkin boleh tanya ke kedua narasumber kita, sudah berapa lama di bidang ini? Mungkin atau baru kah atau sudah ternyata saya sudah mulai dari sejak saya SD gitu ternyata. Mungkin dari Ibu Sherry dulu. Udah dari tahun masih belum nikah ya. Wah, tahun berapa tuh? Dua. Pokoknya apa 2000 berapa ya waktu itu 2000 berapa ya? Aku juga udah nggak keinget. 7 ada? Udah 7 tahunan? Lebih. Lebih 10. Iya, 10. 10 tahun. Kalau Bu Mira? Di anak pertama umur 1 tahun. Jadi sekarang anaknya umur berapa? 21 tahun menggeluti. Dan bisa nih untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Puji Tuhan. Wow. Ini bermula dari hobi atau memang sekolah khusus dan memang minat banget ya buat istilah saya Sampai bekerja di les bidang ya, ini. mungkin. Sebenarnya sih kalau hobi enggak ya, mungkin kepepet. Bu. Oh, kepepet. Ilmu kepepet adalah sesuatu yang luar biasa, betul ya? Kepepet membuat yang mustahil jadi bisa. Bisa. The power of kepepet ya, Bu ya. Terus gimana ceritanya Bu waktu itu? Mulai cerita kesaksian the power of kepepet. Jadi situasi apa ya yang Tadi itu. awal-awal namanya kita baru nikah kan, jadi kan masih pekerjaan juga masih itu kan, pekerjaan masih Kurang, tidak ada pendapatan. pendapatan kurang, anak juga harus Di susu juga harus susu ada, mahal ya. susu mahal. Akhirnya ya saya kan tinggal sama tante saya waktu sebelum nikah. Itu tante saya tuh punya salon gitu kan. Akhirnya namanya kita tinggal sama orang kan pasti kita bantu-bantu ya kan, bantu-bantu. Akhirnya ya mau nggak mau kita ya terjun di situ, di salon situ kan.
akhirnya bisa lah, dari situ bisa akhirnya coba kerja. Waktu pas sudah nikah punya anak satu, umur 1 tahun, akhirnya saya coba untuk kerja, akhirnya diterima, ya udah dari situ sampai sekarang ini. Luar biasa. Kalau ibu bagaimana Bu ceritanya? Kalau saya emang skillnya pengen belajar kecantikan. Emang suka gitu ya. Jadi lu Ya. dari sekolah langsung. Bukan kepepet kalau ini. Enggak. Memang Jadi suka. sama orang tua saya nanya mau ikut. Kalau orang tua saya maunya jadi DJ. Oh. DJ. Cuma kalau saya kan Kenapa dia maunya jadi DJ? karena Gak, bapak jarang saya loh. suka musik kali ya. Oh, jarang Hobi. orang tua yang mau jadi anaknya jadi DJ ya. Wah, ini ajaib sekali nih orang tuanya. Jadi saya bilang saya pengen kecantikan aja. Jadi sekolah di Joni Andrean. Ikut sekolah. Itu untuk sekolah sampai lulus sampai itu Ya, sama- berapa lama prosesnya? Eh, Kalau kuliah kan kita setahun. 3 tahun, 4 tiga tahun. Ya, minimal 3 kayak kuliah. tahun. Oh, Minimal kayak kuliah. Dia kayak kuliah di situ. 3 tahun. 3 tahun Enggak. juga. Dari apa namanya, dari pelancaran kita. Untuk semuanya. Semua. Kira-kira 3 tahunan juga. Enggak. Kalau Berapa? saya setahun aja. Setahun aja. Terus kalau boleh tahu nih dananya berapa waktu itu? Waktu itu Waktu kan. itu ya, Makanya sekarang udah lama beda nih ya. nih, kan udah 100 tahun ya. lebih. Saya habis 100. 100 juta? Ya. Untuk cuma untuk rambut atau untuk semuanya? Rambut, makeover, Lumayan Nanti ya, lebih kalau murah yang- dari sekolah nih. treatment beda lagi. Oh, treatment beda lagi. Tapi itu lengkap. Jadi setiap tahun tuh dapat pengajaran dapat apa aja tuh. Saya pernah Semua. tuh dulu kuliah di Malaysia, teman saya kuliahnya hairdressing gitu. Oh, Jadi oke, saya oke, dipakai, Iya, dipinjam, model. Jadi alat Iya. percobaan dipinjam ya. jadi alat Iya. percobaan. Bukan Model kelinci ya. ya, jadi manusia percobaan ya. Buat model. Dipinjam, cuma lumayan. Jadi dapat dapat, treatment apa gratis, cat rambut terserah mau pilih apa Wah, gitu. wah, 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 Terus jadi suruh fashion show. Ah, Ini saya diem-diem nih nggak ngomong ke siapa-siapa Wah. nih. Malu soalnya karena harus fashion show. Kalau nanti ibu-ibu butuh di sini banyak ya yang bisa di makeover ya. Satu nanti warnanya hijau, Hijau. satu merah, satu kuning gitu Makanya ya. waktu saya kuliah Yang di di sana belakang banyak yang baru ngecat. masuk itu Iya. rasanya bisa tuh made in Korea dijadiin warna apa ya? Iya. Biru kali ya. Boleh. Di perm sedikit lah rambutnya. Iya, nanti rambutnya keriting, dikeriting, naik di blow, mungkin Biar buat jadi penonton. ganteng. Kenapa banyak orang di situ ya? Kan kameramennya banyak. Iya. Nah, kita mau sekali-sekali kameramennya kita kerjain Ganteng nih. juga. Dan kita Iya. jadiin mode show Iya boleh juga ya, warna-warni lain rambut. kali kita Iya. Mode Rainbow, show. nah betul. Katanya kameramennya mau, ini ide yang bagus. Rainbow nanti kalian dijejer harusnya buat penutupan. episode Bagus selanjutnya sekali. boleh kali kita fashion show ya Iya, dari iya, kameramen ya. Ah. Gantian ya. Iya, iya. Karena kameramennya kan selama ini nggak pernah kelihatan. Jadi nanti kapan-kapan ya Bu kalau ada waktu semua dicat rainbow jadi warna Boleh. terus dijejer semuanya. Sip. Itu ide yang bagus sekali. Bagus. Tapi sekali lagi ini sesuatu yang luar biasa. Kita kepepet dan seringkali orang menyerah dan cuma bisa menangis. Dan mereka berdoa dan berseru-seru tapi tidak ada tindakan. Tapi ibu adalah seorang contoh yang begitu dia lihat hidupnya kepepet, dia mengambil sebuah tindakan. Dan buktinya 21 tahun membiayai seluruh keluarga. Dan hidupnya menjadi begitu diberkati Tuhan. Karena dia mengambil langkah dan berani untuk berkarya. Sebaliknya dari Ibu Shirley. Banyak orang tua mungkin pengen anaknya sekolah insinyur lah, bisnis. Dan justru tidak dapat pekerjaan. Karena itu adalah sekolah-sekolah yang sangat umum. Dan hampir jutaan orang mengambil bidang itu. Sehingga sangat sulit bersaing. Tetapi orang tuanya punya ide yang luar biasa. Bagaimana anaknya diminta jadi DJ. Wah, ini adalah pembukaan atau istilah saya pencerahan buat orang tua. Jangan pilih sekolah atau pekerjaan yang umum. Saingannya banyak. Tapi pilihlah sebuah pekerjaan-pekerjaan yang memang jarang dan bahkan mungkin orang tidak mendengar akan hal itu. Membuat engkau menjadi spesialis yang sangat diberkati. Tetapi ibu ini juga seorang yang luar biasa, penerobos. Di tengah orang tuanya pengen jadi DJ, dia pengen jadi stylist. Ya. Jadi sekali-kali sebagai orang tua kita tidak bisa memaksakan kehendak anak. Ini cerita untuk pembelajaran. Ini cerita untuk membangun. Ini cerita
untuk kita bersama-sama ya menghadapi hidup dengan cara yang kreatif. Kita teruskan cerita mereka. Di tengah perjalanan belajar gitu, ini kan ini sekolah, ini kan benar-benar belajar sembari langsung Otodidak. kerja ya sebenarnya dicemplungin langsung ke pekerjaannya. Dan bukan hobi. Betul. Tapi benar-benar terpaksa. Cuma kayaknya sekarang jadi hobi ya, kayaknya suka sekarang ya. Dan sekarang menjiwai loh, keren banget. Menghasilkan uang. Dan menghasilkan uang itu penting. Itu yang ya. penting. Hidup ini harus menghasilkan uang. Cuan. Nah, dalam perjalanan itu ada nggak mungkin masa-masa waktu belajar itu pasti kan ada suka dan dukanya gitu. Ada nggak momen-momen kayak ingin menyerah gitu di tengah jalan gitu. Dari Bu Shirley dulu mungkin. Kalau dalam menyerah setahun. enggak, selalu Karena sudah semangat. bayar ya 100 juta ya. Harus semangat mencari cuan. Harus semangat mencari cuan loh katanya ya. Kalau dari Bu Mira? Kalau dari aku mungkin banyak ya pelajaran yang saya dapat. Jadi dari awal saya masuk kerja sampai di pertengahan pekerjaan itu, saya kan sambil belajar make up ya kan, jadi asisten hairstylist. Jadi di situ saya belajar, ya saya dimaki, yang saya disuruh-suruh gitu. Cuman saya berpikirnya gini, oh ini buat saya pinter kok, jadi nggak apa-apa lah saya disuruh, Cara pikir yang berbeda. saya dimaki ya kan, yang penting saya dapat ilmu dari hairstylist itu. Wow. Karena kan untuk kita belajar langsung kita bayar kan mahal, jadi kalau kita Mana punya 100 juta ya. jadi maksud saya tuh biarlah saya dapat ilmu dari dia, biarpun saya disuruh, saya kadang dimaki, nggak apa-apa, Terima aja. saya terima aja gitu. Ya itu Betul. pengalaman. Sekali lagi ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang satu bayar 100 juta. Yang satu membiarkan dirinya disuruh, dimaki, direndahkan asal mendapat ilmu. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk menyerah. Tidak ada alasan berkata tidak mungkin. Tidak ada alasan berkata tidak bisa. Karena selalu ada jalan. Tetapi banyak orang yang sebelumnya sudah patah semangat. Seperti sudah tidak ada harapan. Dan merubah hidup mereka menjadi seseorang yang apatis. Saya percaya kesaksian mereka membangkitkan semangat kita semua. Nah, ada nggak Bu pengalaman-pengalaman paling mengerikan? Nah, ya, misalnya salah motong sampai orangnya marah gitu ya. Salah ngecat gitu. Salah ngecat ya. Mintanya biru jadinya hijau gitu ya misalnya ya. Dan apa yang Ibu hadapi dan bagaimana melakukannya. Tetapi kalau mau nyemil Mau sama nyemil mau boleh minum loh, Bu. silahkan juga. Ya, silakan. Silakan. Ya. Mulai dari Bu Shirley nih, pengalaman paling pahit. Nanti kita sambung yang paling manis ya, tapi sekarang yang paling pahit dulu. Karena hidup ini kadang-kadang banyak orang tidak kuat pada waktu melewati pahitnya. Jadi kita harus pahitnya dulu sebelum manis. Kalau masa pahit ya nggak terlalu sih Bu ya. Itu kadang-kadang ya biasanya kalau customer gitu nggak pernah, ya cocok-cocok aja sih kalau kita ini. Wah, berarti Ibu tidak pernah dimaki orang ya? Enggak. Wah, bersyukur sekali hidupnya. Tidak pernah dimaki, berarti aman-aman saja Aman ya. saja. Tapi kalau Bu Mira nih, Kalau untuk 10 tahun kesini sih, oke. kalau untuk customer saya sih oke-oke aja, karena kan untuk 10 tahun kesini tuh kualitas kerja saya itu udah sama dengan stylist yang belajar. Wah, tapi kalau sebelumnya, Sebelumnya kan saya masih belajar kerja dari pengalaman itu kan, dari yang dulu itu ada customer yang komplain, cuman kan saya tanya komplainnya di mana Bu, nanti ada solusinya kok. Jadi kan kalau mereka komplain pasti ada solusinya, saya perbaiki jadi mereka puas. Jadi dari situ, dari komplainan customer itu saya belajar, oh saya kurangnya di sini loh, saya kurangnya di sini loh. Iya. Jadi semakin lama semakin hari semakin saya semakin pintar. wow.
sepakat Bu ya, sepakat nih dengan tekad yang seperti ini. Banyak orang kalau ketemu nih ya dengan orang rewel, kita blacklist. Iya. Pokoknya nih Ini orang ya rewel, nggak gitu. akan nih gue datengin lagi, nyebelin, bego dan sebagainya ya, Iya, keluarlah ini malah kalimat-kalimat dihadapi yang ya. nggak benar. Tapi ini ibu ajaib sekali. Dia bilang semua komplain pasti ada solusi. Dan setiap solusi membuat saya menjadi lebih pandai. Wow. Ini tekad yang luar biasa. Ini sikap yang positif. Kita harus tiru dan kita harus benar-benar. Setiap komplain ada solusi. Dan setiap solusi membuat kita satu langkah lebih pandai. Biar itu jadi moto buat kita semua ya. Jadi hidup ini akan selalu lebih bagus. Dan ibu ini berkata sekarang boleh diuji, boleh praktek. Karena beliau sudah setaraf dengan semua yang belajar. Keren sekali Bu, keren. Kita akan stop dulu ya, karena nanti kita sambung lagi Kita dengan lanjutkan. pengalaman yang indah-indah. Iya. Tetap stay tune di MMA, mertua menantu, Aku aku dong. dong. Sandarkan lelahmu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa, untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kau berkata dunia sedang tak ramah. Ya bukan berarti kau mesti berubah. Jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatapmu asing dari cermin. Oh, bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa, untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan kadangkala tak mengapa, untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kembali lagi di MMA, mertua menantu,
Aku Aku dong, dong. tetap dengan tema yang sama, itu nyalon yuk. Yuk. Nah, jadi mau dimanapun, kapanpun, mereka ini adalah orang-orang yang available untuk bisa nyalon ke rumah ya, Iya. nyalon ke kantor. Nah, nyalon Nah. mau nyalon di mana nih? Nyalon di tengah jalan juga mungkin bisa Ya, ya. bisa, terserah. Everywhere, Asal- everywhere. Ya. Kemudian kalau misalnya mau kawinan, nah, di hotel juga bisa. Ya. Bisa. Selalu mereka siap. Nah, tadi kita sudah bahas tentang pengalaman yang buruk. Ada nggak pengalaman yang baik? Misalnya tiba-tiba anak yang nggak pede karena dipotong ya, jadi berani ya. Pengalaman apa yang pernah kalian hadapi? Yang bahagia nih sekarang ya, yang keren. Yang bahagia. Boleh Ibu Mira dulu? Kalau untuk yang bahagia sih banyak ya, walaupun kita kan di bidang salon ini macam-macam karakter kita temuin, ya kan. Ada yang awalnya dia sinis sama saya, sampai hari ini sudah 10 tahun menjadi customer saya. Jadi apa ya? Dekat. Jadi dia lebih baik, lebih dekat gitu. Dari awalnya Biasa. sinis, dari awalnya teman-teman saya tuh waktu saya masih jadi anak baru tuh dia kayaknya ini customer yang bawel nih ya kan, dilempar ke saya gitu. Wow, luar biasa. Cuman saya menghadapinya ya bersuka cita aja. Jadi apa ya, walaupun dia karakternya seperti apapun, namanya kita menjual jasa, kita harus baik. Akhirnya customer saya ini lama-lama teman-teman saya tuh jadi aneh, kok dia kok baik ya sama ini, sama aku, kok aku selalu diginiin gitu kan. Terus untuk kok saya nggak pernah dapat uang tips, kok dia dapat. Selama saya kerja di sini, maksudnya lebih lama dia dibanding saya gitu. Selama dia melayani customer ini, kok nggak pernah dapat gitu. Kok pas saya layani, saya selalu dapat. Saya juga masa Bingung sih juga ya. gitu, iya kan. Jadi itulah pengalaman yang Luar mungkin, biasa. iya luar biasa buat saya. Buat saya ini pembelajaran lagi, satu lagi nih mutiara yang kita temukan, bahwa terimalah semua customer yang cerewet, ya, yang susah, yang memang tidak mudah dihandle. Karena pada waktu engkau bisa mendapatkan hatinya dan menaklukkannya, maka dia paling lengket dan kita akan mendapat berkat besar. 10 tahun lebih customer ini dibuang oleh banyak orang dan justru menjadi setia. Dan banyak orang seperti itu, mereka tidak berani menghadapi tantangan yang lebih besar. Mereka tidak berani menghadapi gunung yang lebih tinggi. Tetapi mereka meminta berkat yang lebih besar. Dan itu tidak mungkin. Karena Tuhan itu adil. Pada waktu ada berkat besar, maka tantangan pasti lebih besar. Mari hadapi gunung-gunung di depan saudara yang jauh lebih tinggi daripada gunung orang lain. Maka kita akan mendapat posisi yang lebih tinggi. Nah, buat pengalaman yang baik dari Ibu Shirley. Ya namanya semua salon pasti ada kesalahan-kesalahan. Ya kita terima aja kan. Ya mau diomelin, mau di apa, ya terima aja gitu kan. Seringkali memang pada waktu kita menjadi pemberi jasa, kita berpikir orang harus mengerti kita. Tetapi sebenarnya ini prinsip ya, bahwa siapa bisa melayani lebih baik, maka dia pasti mendapat kedudukan lebih baik. Banyak orang memilih untuk dilayani, tetapi iman dan semua agama mengajarkan bahwa melayani lebih baik itu lebih dipentingkan oleh Tuhan. Barang siapa berani melayani, maka Tuhan akan mengangkat sangat tinggi. Apa bedanya bubur ya, ayam yang di hotel dengan di pinggir jalan? Kenapa di hotel harganya 200.000, di pinggir jalan harganya 25.000? Bedanya di Sama-sama mana? bubur. Sama-sama bubur. Rasa mungkin menang yang di pinggir jalan. Bedanya cuma apa? Servis. Karena itu jadilah orang yang bisa memberi servis, maka kita akan menjadi orang yang lebih diberkati. Nah, kita mau belajar banyak nih dari kedua ibu yang cantik dan luar biasa, pejuang yang tidak menyerah. Bu, saya ini rambutnya rontok nih. Nah ya,
Gimana nih untuk mengatasi rambut rontok? Siapa tahu ya pemirsa Ada banyak yang rambutnya treatmentnya rontok. mungkin. Zaman nih anak muda, orang tua mungkin karena stres ya pada rontok nih semua. Kalau menurut saya sih kalau untuk rambut rontok itu kan sekarang udah banyak treatment. Terus kalau misalkan seandainya nih kita nggak ada uang nih buat Iya, treatment. betul. Jadi ya kalau untuk solusinya itu paling per 3 bulan itu digunting. Oh. Jadi pertumbuhan rambut. Pertumbuhan rambut baru. Karena kalau misalkan lewat dari 3 bulan itu kita nggak gunting pasti akan rontok. Oh, Terus gitu. kalau untuk rontoknya wajar itu ya memang kita harus ganti rambut baru itu kalau rontoknya wajar ya. Jadi rambut itu memang harus berganti kayak seperti kulit mati sama. Jadi, Wow. Terus kalau misalnya nih nggak punya duit nih ya Bu, terus dikasih apa nih supaya rambutnya nggak rontok? Vitamin ya. Vitaminnya Vitamin tuh rambut. apa? Ada vitamin rambut? Ada hair tonic buat rambut, penyembuh rambut. Tapi kalau mau yang natural tuh dikasihnya apa itu? Kalau natural ya, kalau orang nggak punya duit mah yang herbal. herbal mah Iya. bisa minyak kelapa juga bisa ya. Katanya minyak kelapa bagus ya. Terus juga dengar-dengar ini ya, apa hair tonic, hair oil, ada apa? Itu beda, ada yang harus pakainya di kulit Ya, kepala, kepala. ada yang nggak boleh. Iya. Gitu. Itu bedanya apa tuh? Aku juga kayaknya sering kebalik deh kalau Kalau pakai. oil kan buat dari ujung rambut. Oh, dari ujung rambut, dari ya. akar? Enggak, dari rambutnya aja. Batang, di Iya. batang. Oh, Kalau hair oil. Iya, kalau tonic, Kalau tonic di rambut. kepala. Iya, buat penyubur rambut. Terus itu kalau hair tonic maupun hair oil itu nggak bikin rambut lepek? Enggak, jadi nggak usah pakai, jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Terus kalau hair tonic ini kan dia nggak mengandung minyak. Kalau untuk hair tonic ya. Ya, cair dia, air, kayak Kalau yang oil? Iya untuk pori-pori. Kalau yang oil ini dia mengandung pelembab rambut. Oh, tapi bukan oil sebenarnya, bukan minyak ya. Iya bukan. apalagi kalau kita kayak kita berwarna gini kan harus Harus butuh, disering ini biar nggak iya, kering nggak ujungnya kering, gitu iya. ya. Buat blow itu apa styling gitu kan. Paling bagus kalau kasih hair tonic nih, hair tonic dulu lah, hair tonic Iya. dulu. Hair tonic itu setelah keramas atau setelah Sebelum, dikeringkan? atau pagi atau malam? Bagusnya gimana? Sesudah keramas saja, Oh, ini basah nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, Memang harus basah. harus basah. Harus agak lembab karena kan kalau sesudah keramas ini kan pori-pori terbuka. Iya. Jadi memang itu. Jadi buat sebaiknya- menyuburin. Sebaiknya pas pori-pori terbuka. Itu hair tonic. Iya. Kalau hair Iya. oil pas basah atau kering? Kering Lembab juga buat bisa. iya Lembab. bisa. Tapi jangan pas Jadi basah buat banget gitu ya. kalau kita mau blow gitu kan, jadi nggak bikin rambut rusak. Oh, baru tahu saya. Bagus. Sedangkan kalau untuk muka nih, untuk mencegah keriput, nah ya, apa nih yang paling bagus? Yang bagusnya perawatan wajah ya. Jadi di apa? Pokoknya perawatan dikasih serum anti kerut. Itu sesudah cuci muka. Ya, cuci muka. Terus ini kan kita ngomongin buat orang-orang yang nggak punya uang nih ya. Kalau orang yang udah punya uang kan pasti datang ke salon udah tahu beres ya, tiduran udah selesai. Ya itu banyak sih Bu ya. Kalau yang mau murah tergantung kulitnya. Oh. Kalau kulitnya ya nggak cocok, ya pasti berjerawat. Kalau cocok semakin mulus. Wow. Tergantung produk-produknya ya. Tapi kalau misalnya nih kita mau alami-alami aja gitu ya. Ya. Terus dikasih apa nih kira-kira? Yang murah meriah gitu ya. Aku kalau misalkan di rumah ada madu sama susu bubuk ya itu bisa. Oh, Madu sama susu Itu bubuk. yang termurah, Di gimana ini yang tuh? gampang. Di mix aja. Madu, susu susu bubuknya bubuk. apa aja? Vanilla? Boleh apa aja tapi Denko yang juga susu bisa, yang putih bubuk. ya, jangan Iya. Oh, jangan. Susu Denko lah yang bubuk. Oh, yang bubuk aja gitu boleh ya? Pasti susu bayi anak-anak pasti boleh tuh semuanya Oh, pasti ya. boleh. Tuh Tapi kan. sayang mahal tuh sebagai anak. Murah meriah itu. Sama itu di rumah yang bisa kita gunakan buat. Cuma kita harus konsisten aja. Oh gitu. Terus cuma diolesin, didiemin berapa lama gitu. 15 menit. Terus udah gitu cuci. Wow.
ternyata apapun yang Tuhan sediakan itu bisa Dari membuat kita natural tambah pun cantik oke ya. ya. Hmm. Ini kita balik sedikit ya, tadi saya sempat mau nanya, ada yang bilang kalau misalkan rambut rontok itu lebih baik air dingin atau air panas? Atau waktu keramasnya? Air dingin Air lebih dingin bagus. ya? Kalau air panas makin rontok nanti. Oh. Kan panas. Kalau Pori-pori panas terbuka. itu membuka pori-pori. Iya. Oh. Jadi makanya kadang kalau pas kayak pergi gitu kan, ibu mau airnya dingin atau panas Iya. gitu ya? Oh. Kalau air panas tuh, nanti kita buat lurusin rambut, Ah, Ya, gimana? Bilas. membilas lurus rambut, smoothing. Smoothing. Jadi nggak menjadi ketombe, kulit nggak rusak. Oh, butuh air panas itu. Iya. Kalau untuk smoothing. Habis itu baru bilas air Dingin lagi. Berarti sebenarnya kalau keramas harian, bagusnya juga jangan terlalu panas gitu Iya. ya airnya ya? Sebenarnya kalau keramas tiap hari juga nggak bagus, Oh. bikin rambut juga kering kan, rontok. Paling bagus tuh sebenarnya keramas berapa hari sekali? Minimal 3 hari ya. 3 hari aja ya. Wow, oke. Cuman karena kalau banyak aktivitas juga kan kita suka Iya, Iya. rebutan, Apalagi kalau lengket ya. Indonesia kan Apalagi panas. keringetan ya. Saya juga kalau udah keringetan tuh aduh pengennya keramas deh tiap hari. Terus kalau solusinya gimana? Kan itu kan setiap hari nih. Apalagi waktu zaman-zaman pandemi kan kita jadi mandi Iya, terus ya, jadi harus mandi terus. bersih. Nah itu solusinya gimana? Kita kan keramas setiap hari atau tambahin Kasih vitamin aja. oh atau conditioner gitu? Ya, conditioner buat melembabkan kan. Buat alusin. Kalau misalnya buat anak-anak kos nih ya, nggak punya duit, pengen potong rambut, katanya kan tadi harus 3 bulan sekali. Nah, ya potong nih. Cara motong rambut paling praktis sendiri, nggak bantuan orang lain, pakai gunting ala kadarnya gimana nih triknya? Ada nggak triknya? ada. Gimana caranya? Bisa Punya diperagakan? semua cara Iya. ini. Banyak sih Bu, kalau untuk cara itu banyak. Jadi kalau untuk cara begini, modelnya jadi begini. Ya, nggak apa-apa lah, kira-kira Yang aja. paling gampang aja. Asal yang paling Satu, gampang. satu. Yang paling gampang itu model layer ya. Iya. Wih. Jadi Layer. kita angkat Ke depan semua. ke depan semua, Iya. Ha-ha. ya kan. Bisa juga jangan diangkat semua, kita Setengah. itu dulu. Setengah. Parting. Kita parting dulu, selesai di parting. Cuman ya kita harus ada kaca depan sama belakang mungkin. Ah. Jadi kita parting 3, nanti belakangnya juga Tiganya ini ya, kita atas, tengah, bawah Iya. gitu ya. Ah. Iya, iya, iya. parting 3, yang belakang kita belah tengah, sama di tengah ini dibelah juga tengah ke depan, baru yang depan Diturunin. Ke depan, oke. tinggal disamain aja. Samain. Oh gitu. Sesuai selera. Wow. Ini ibu motong sendiri juga? Enggak. Soalnya potongannya bagus deh Bu. Saya jadi pikir ini jangan-jangan hasil motong Jadi- sendiri Karena juga kan nih. ini modelnya model ini ya, apa namanya, bob. Jadi kalau untuk bob lurus belakang, kita nggak bisa sendiri, harus belakang. Oh karena rambutnya kan pendek ya, Iya. nggak kelihatan Iya. ya. Jadi kita kan sama-sama teman, jadi kita Saling saling motongin. membantu. Saling potong. Iya. Gunting menggunting Juga saling chat mengecat. Iya. Oh, Smoothing, pokoknya semua lah. semua. Ganti-gantian kita berdua. Wow, jadi praktis dan menarik ya. Iya. Nah kalau cat nih, ya, kalau dicampur-campur warna tuh bisa nggak apa-apa? Bisa. Boleh. Boleh. Hasilnya juga tetap oke. Oke. Hasilnya oke. Yang penting perawatan aja ya, biar nggak kering rambut. Tetap rusak sih, sebenarnya tetap perawatan aja. Terus kan juga ini ya, beberapa kan kayak produk muka atau rambut itu kan kadang ada yang buat orang alergi. Iya. Ya, itu ada nggak tipsnya kayak kalau orang misalkan mau pakai nih, dia ngecek dulu apa di tangan dulu atau dia dites dulu di rambut gitu. Sebenarnya ada sih yang untuk kulit untuk sensitif ya, ada obatnya. Cuma jadi kan kadang dioles orang dulu. nggak tahu nih aku sensitif nggak ya, nih kayaknya enggak deh, begitu dipakai ternyata nggak cocok di muka, langsung beruntusan Iya. atau gimana. Tetap aja ada obatnya buat apa? Semua obat-obat yang untuk kalau kita pakai alergi gitu, dia khusus menghilang untuk alerginya. Untuk tips milih gitu mungkin kalau untuk perawatan rambut sama muka ya. Iya. Kalau Buat mungkin rambut kering kan rambut ada jenis, kering anggaplah gitu. 3 jenis rambut ya. Ya, cari yang rambut begini kering, nih, samponya sama cari yang rambut begini. berlemak Iya. gitu, misalnya berminyak sama rambut normal. Iya. Nah itu nyarinya gimana nih? Ya, Ada kalau- tulisan di situ. Ada. Oh buat Normal, rambut berlemak gitu. ya, berlemak, kering apa.
Jadi kita harus pakai yang agak lembab atau itu kan. Kalau Muka orang- juga ya ada tulisan Iya. ya biasanya ya. Shampoo tuh boleh ganti-ganti nggak sih? Ya cocok-cocokan. Sebenarnya cocok-cocokan sih, Cocok-cocokan. biarpun kita pakai sampo mahal, kalau nggak cocok Sama Nggak aja. bisa. sama aja. Tahu Rusak. cocoknya dari mana? Karena kan kayak bingung karena saya suka ganti-ganti soalnya. Ya, kalau cocok dia kayak rambut nggak rontok, Oh. nggak Tidak pokoknya nggak ketombean kering. gitu ya. Itu Ketombe. oke. Iya. Karena saya ini di rumah tuh ada 2 shampoo. Jadi kalau lagi kering pakainya gini, lagi Iya. kayaknya butuh agak minyakan pakainya yang ini gitu. Itu boleh gitu ganti-ganti gitu. Nggak ada Boleh. masalah ya. Boleh. Karena ada yang bilang harus satu terus Iya. jangan ganti-ganti. Tapi kalau udah cocok satu ya satu aja. Jadi nggak boleh ganti-ganti gitu. Malah kalau ganti-ganti malah semakin rusak ya. Bagaimana sekarang dengan misalnya nih ya, kalau rambut itu misalnya buat orang gemuk ya, model apa yang paling bagus? Kalau untuk orang gemuk itu biasanya kita ambil model layer, terus Oval. kalau misalkan ya oval bisa, cuman harus ada kayak Ada trap. poni sedikit gitu agak Oh, nutupin ya. Iya. nutupin supaya Kasih mukanya nggak bentuk-bentuk terlalu kan. bulat, Iya. supaya tapi jangan sampai di atas leher ya, Iya. karena Sebahu. karena kan dia kadang ini kelihatan jadi Ya, jadi gendut. gendut kan. Iya. Harus di bawah Di bawah pundak ini. sih. Bawah Jadi pundak. trapnya pendeknya jangan Iya. sependek sampai ngebob gitu Iya, ya. kalau orang Tapi dia gendut, iya. minimal di bawah Iya, bahu. menutupi inilah. Iya, lehernya kan. Menutupi leher. Iya. Jadi nggak kelihatan gendut. Luar biasa nih. Bagaimana yang hari-hari ini ya, apakah sejak COVID nih menurun nggak sih? Kan banyak orang bilang ya pada waktu pandemik itu benar-benar sampai nggak ada orang yang mau ke salon, terus kemudian nggak ada orang yang mau disentuh, takut kan semuanya ya. Nah pada waktu kalian menghadapi pandemik itu bagaimana itu Kalau dengan pandemi- kehidupan salon nih ya 2 tahun kan waktu itu sampai hari ini sebenarnya masih adalah yang penakut dan sebagainya ya. Bagaimana ya menghadapi itu? Kita waktu kalau yang datang ke rumah-rumah gitu kan harus vaksin dulu ya. Disuruh vaksin. Jadi kita berani megang pasien. Tapi lengkap berarti pakai APD gitu Iya. ya. Pakai APD. Masker juga bisa, nggak apa-apa masker. Yang penting steril. Tapi waktu itu tetap jalan juga. Tetap ada yang maksudnya orang-orang yang manggil. Nggak terlalu seperti biasa ya. Banyak sedikit aja. Turunnya cukup banyak ya. Iya, turunnya terbatas. Halo Ibu. Kalau saya kan waktu awal 2020 itu masih kerja, jadi setelah pas pandemi bulan 3 tuh salon tutup 3 bulan. Jadi pas tutup itu hanya untuk sementara tutup. Tapi tiba-tiba banyak customer saya yang hubungin saya. Wow, berkat Tuhan luar biasa ya. Jadi kita datang ke rumah. Jadi saya juga kaget, loh ini kenapa gitu kan, banyak yang hubungi saya. Ternyata selama 3 bulan dia di rumah WFH, dia nggak pernah gunting rambut, nggak pernah perawatan, ya kan. Akhirnya di situ saya dipanggil ke sana sini kan. Terus saya bilang, Kak, saya belum vaksin, terus saya juga ini nggak apa-apa Mbak, yang penting kan sehat ya kan. Kita juga belum vaksin karena kan pada waktu itu Awal-awal baru baru. vaksin Iya, ya iya, kan. betul. Akhirnya saya dipanggil ke sana sini, puji Tuhannya tuh malah justru lebih banyak Pendapatan. Iya. Wow, wow. Dibandingkan pas saya kerja tuh ya biasa lah, maksudnya ya seperti itu, aktivitasnya ya seperti biasa aja. Jadi pada waktu COVID tuh puji Tuhannya pendapatan tuh lebih agak Meningkat. meningkat. Sekali lagi Sangat ada menurun. berkat di balik musibah. Ada selalu jalan di balik tantangan. Jangan menyerah karena selalu ada anugerah Tuhan. Tetapi kita akan mengakhirinya dengan pesan dan kesan dari kedua pejuang kita. Tidak menyerah dan mencari jalan di tengah kesempitan. Dari Bu Mira. Pesannya untuk anak muda dan untuk semuanya,
maksudnya semua maksudnya semua ini entah itu susah, entah itu senang, semua itu pasti ada solusinya. Yang penting jangan menyerah ya Bu ya. Jangan menyerah. Ya seperti kayak Ibu Mira juga sih ya. Ya harus tetap semangat berjuang. Seringkali orang berkata, wow dia hebat. Dan yang satu berkata, dia kuat, dia tangguh. Tetapi orang hebat, orang kuat, orang tangguh tidak dilahirkan, tapi dibentuk. Semakin banyak tantangan dan peperangan yang dihadapi, semakin banyak medan yang harus dia lewati, semakin banyak bukit dan lembah yang harus dijalani. Itulah yang membuat mereka jadi orang hebat, orang tangguh, dan orang yang berbeda. Pilihan di tangan saudara. Apakah saudara siap menghadapi semua tantangan itu? Ataukah kita akan menjadi orang yang berhenti dengan sedikit tantangan, dengan sedikit keadaan yang susah, kita akan menyerah. Jadilah orang hebat, jadilah orang tangguh, jadilah orang kuat. Sekali lagi pilihan di tangan saudara. Sekali lagi, hobi ataupun tidak hobi itu tidak pernah menentukan. Seringkali kita memilih apa yang kita suka, seringkali kita memilih apa yang kita senang untuk dijadikan sebuah pekerjaan. Tetapi kadang-kadang kenyataan dan kehidupan tidak membawa kita seperti itu. Nah, jadi apapun yang kamu punya, apapun ada di hadapanmu, seringkali itu yang sedang disiapkan Tuhan. Apapun yang mungkin jalan yang sudah ada atau kesempatan yang ada dalam tanganmu, ternyata itu jalan yang disiapkan oleh Sang Pencipta. Hari ini terbukti Ibu Mira di depan matanya tidak ada uang untuk sekolah, tidak ada uang untuk les, tetapi hanya ada tantenya yang memiliki salon. Apa yang dia miliki di tangannya ternyata itu cukup sekali untuk menjadikannya seorang profesional dalam bidang hairdresser. Apa yang ada di depan matanya mungkin itu bukan suatu hal yang dia suka, tetapi itu cukup sekali untuk menjadikannya seseorang yang memberkati sangat banyak orang. Begitu juga dengan Ibu Shirley, dia adalah orang yang buat saya berani ya. Dia awalnya disuruh jadi DJ ya, ini banting setir dari musisi jadi hairdresser, hairstylist. Menurut saya juga tidak mudah dalam perjalanan hidupnya. Dia harus mengalami banyak hal juga menurut saya. Dan tapi sekali lagi semua yang kita suka ataupun yang kita nggak suka, kepepet atau nggak kepepet, sebenarnya itu semua tergantung pilihan kita. Tergantung dengan apa yang kita responi. Apa yang ada dalam tanganmu ternyata itu cukup. Seringkali kita mengeluh, marah kepada Tuhan, marah kepada kondisi, marah kepada semua teman-teman kita, marah kepada semua orang karena merasa nggak ada jalan, merasa kurang, merasa tidak ada uang. Padahal ternyata jawabannya ada dalam tanganmu sendiri. Padahal ternyata jalannya sudah ada di hadapanmu. Tapi seringkali kita yang tidak mau mengambilnya. Kita yang seringkali tidak mau meresikokan diri untuk mengambil jalan tersebut. Seringkali kita yang terlalu malas untuk sedikit dipukul, sedikit dikoreksi, sedikit untuk dicela, sedikit untuk diperbaiki. Padahal jalannya dan jawabannya ada dalam tangan kita. Sekali lagi inilah mereka kedua orang yang menggeluti di bidang hairdresser. Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Jangan lupa kalau mau nyalon, bisa kedua orang ini nanti akan kami berikan nomor teleponnya di bawah. Dan tetap stay tune untuk episode-episode MMA selanjutnya. Inilah MMA Mertua Menantu Aku dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di
di sungai dalam. Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku.